Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke berikutnya ya, namanya teknik analisis komparasional. Sekarang kita ke pengertian dulu dari penelitian komparasi. Jadi komparasi itu pada pokoknya adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap ide atau suatu prosedur. Nah, teknik analisis komparasional itu ada dua ya, kayak tadi korelasi, jadi ada bivariate, berarti yang dibandingkan itu hanya dua buah saja. Kalau multivariate itu yang dibandingkan ada lebih dari dua, gitu. Jadi contohnya, apakah terdapat perbedaan sikap keagamaan antara orang yang hidup di daerah pantai dengan hidup yang di daerah pegunungan. Itu kan yang dibandingkan cuma dua. Jadi wong ning pantai sama wong ning gunung itu sikap keagamaannya podo rasi gitu misalkan. Kalau multivariate gitu, jadi misalkan ini, apa ono perbedaan antara hasil belajar dengan sikap religius antara orang yang hidup di pantai dengan orang yang hidup di gunung. Jadi yang dibedakan dua, tapi variabelnya juga ada dua. Jadi hasil belajar sama sikap religius. Kalau seperti ini maka pakainya nanti multivariate gitu ya. Nah, uji beda, nanti ketika Anda melakukan penelitian yang sifatnya komparasi, Anda bisa melakukan pengujian dengan menggunakan uji beda. Ya. Jika kedua sampel itu independen, tidak saling berhubungan, dan berdistribusi normal, maka Anda harus menggunakan uji T. Syaratnya, distribusinya harus normal. Kemudian ini dibuktikan dengan uji normalitas ya, hasilnya itu normal. Kemudian datanya itu harus tidak saling berhubungan. Ya. Contohnya seperti ini, tidak saling berhubungan itu. Tadi misalkan yang dibedakan itu dua, yang dibedakan sikap religius ya, antara orang yang di pantai sama orang yang di gunung. Nah, dua sampel ini kan nggak saling berhubungan kan, karena dua sampel ini berbeda, orang di pantai sama orang di gunung. Nah, maka itu namanya data tidak berhubungan. Tapi kalau seperti ini misalkan, perbedaan warna kulit sebelum menggunakan skincare sama setelah menggunakan skincare gitu kan, itu kan orangnya sama, hanya nanti yang dibedakan adalah sebelum dan sesudah. Nah, kalau sampelnya sama seperti ini namanya sampel berhubungan, paham ya? Nah, Anda menggunakan uji T itu kalau kedua sampel itu tidak saling berhubungan dan distribusinya normal. Oke. Terus kalau kedua sampel tidak saling berhubungan, tapi distribusinya tidak normal, maka gunakan nanti uji Mann-Whitney-U. Jadi kok kalau misalkan Anda nanti punya dua sampel tidak berhubungan, terus Anda uji normalitas kok ternyata tidak normal datanya, gitu ya. Anda tidak boleh menggunakan uji T. Anda pakainya uji Mann-Whitney-U. Kalau kedua sampel dependen, saling berhubungan, dan distribusinya normal, maka gunakannya nanti uji pair sampel t-test. Nah, kalau kedua sampel saling berhubungan dan tidak normal distribusinya, maka Anda bisa menggunakan uji beda SIN. Gitu ya. Oke. Ini tidak perlu ini perlu diperhatikan, tetapi nanti kita pengujiannya pakai SPSS. Jadi yang perlu Anda perhatikan adalah syaratnya tadi ya. Misalkan kalau pakai uji T itu syaratnya harus normal dan datanya tidak hubungan. Nah, kalau tidak normal tapi tidak hubungan pakai uji Whitney-U gitu ya. Ini dan seterusnya. Ini datanya yang perlu diperhatikan nanti ya. Oke. Nanti Anda praktekkan dengan menggunakan SPSS ya.